makna jihad itu saat ini sudah tergeneralisir, ya. Sehingga penerapannya dalam fikih pun menjadi keliru, ya. Kita menganggap bahwa jihad fisabilillah itu semua yang dilakukan dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah masuk dalam kategori jihad. Coba cermati dari riwayat yang ada perjalanan dakwah Rasulullah, begitu juga dengan para sahabat. Ketika mereka menyebut jihad itu maknanya apa kira-kira? Tidak lain dan tidak bukan ghazin fisabilillah, berperang di jalan Allah, bacok-bacokan, bunuh-bunuhan, berperang di medan perang. Karena sebab apa? Para sahabat begitu juga Rasulullah SAW selalu melakukan hal-hal baik, termasuk ketaatan-ketaatan apa yang tidak dikerjakan mereka. Tapi mereka tidak kategorikan itu sebagai jihad. Mereka baru katakan jihad itu ketika terjun ke medan perang. Dan konsekuensi logisnya, konsekuensi hukumnya adalah bahwa orang yang menolak ikut berjihad itu dikategorikan munafik. Orang munafik kan tidak mau berjihad. Bisa nggak mereka, oh ya Rasulullah, aku jihad, aku cuma ini aja lah, di rumah aja. Enggak. Jihad itu apa? Yang dipahami mereka adalah berperang di medan perang. Oleh sebab itu maka ini berlaku nanti ketika membahas persoalan zakat fitrah yang terlaksana setiap setahun sekali. Kan ada 8 asnaf itu, salah satu diantaranya sabilillah. Apa yang dimaksud dengan sabilillah itu? Sabilillah itu ghazin fi sabilillah. Silakan buka di berbagai kitab ulama 4 madhab. Tidak ada satupun yang mendefinisikan sabilillah itu kepada selain daripada berperang di medan perang. Tentara, ya, tentara perang itu pun tentara yang sukarelawan yang tidak digaji oleh negara. Kalau digaji negara nggak juga dapat dari zakat itu. Itu yang pertama. Maka tidak tepat kalau seandainya zakat fitrah atau zakat apapun dialokasikan kepada mereka yang kita menganggapnya sebagai sabilillah. Contohnya sebagai guru ngaji, apalagi misalnya pengurus anak yatim misalnya. Sebenarnya mereka bukan sabilillah yang dimaksudkan di dalam ayat itu. Nazir masjid misalnya nggak masuk dalam kategori itu. Memang ada satu pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya mereka masuk terkategori sabilillah, tetapi para ulama menyatakan bahwa pendapat ini lemah. Ini pendapat sangat lemah sekali. Baik, ini yang pertama. Nanti juga akan bisa dihubungkan dengan kajian fikihnya berkaitan dengan memandikan dan mengkafani kan. Jangan pula nanti dia jihad di medan perang ini, khuruj 40 hari kemudian meninggal dunia, jangan dikafani. Enggak masuk situ dia. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya kebiasaan sebahagian orang yang melakukan melakukan riyadhah, lebih tepatnya melakukan riyadhah, pelatihan diri sendiri itu dengan cara uzlah, meninggalkan rutinitas sehari-hari yang biasa dia lakukan, berganti dengan rutinitas fil masjid, ya, dalam bentuk ibadah. Kalau dulu mah orang yang khuruj di dalam masjid itu nggak boleh pegang handphone sama sekali. Kalau sekarang ya kurus pegang handphone juga. Makanya terkadang nggak mempan juga khurujnya. Kenapa? Belum lepas dari dunia luar. Jadi khurujnya itu dalam rangka yang pertama uzlah, kemudian dalam rangka yang kedua adalah amar ma'ruf nahi munkar, mendakwahkan orang. Saya tidak ingin mengomentari tentang bagaimana metode dakwahnya, karena setiap orang punya caranya masing-masing. Itulah cara mereka. Kenapa metode dakwah mereka itu terlestari sampai sekarang? Karena memang metode dakwah itu ditetapkan oleh ulama pendirinya, Syekh Al-Kandahlawi. Ulama pendirinya itu di India. Kalau di India itu memang keadaan dakwah itu nggak sama dengan kita di Indonesia. India sama Islam tuh dari dulu mah anti betul, sampai sekarang nggak siap-siap itu. Kashmir itu sampai sekarang masih jadi perebutan wilayah antara India dengan Pakistan. India itu paling benci dengan umat Islam. Karena apa? India merasa terjajah oleh kerajaan Mughal yang datang dari Pakistan, Pakistan ke India. Nonton aja film Joda Akbar itu bagaimana bencinya orang Hindustan itu kepada orang Mughal. Dianggap Mughal itu penjajah karena masuk ke wilayah mereka, dan kebencian itu terus mengalir sampai sekarang. Makanya peristiwa pembantaian umat Islam di India itu sampai sekarang masih ada terjadi itu. Ada orang dibakar, dipukuli macam-macam tuh. Oleh karena keadaan di India itu tidak bisa dakwah secara terang-terangan seperti kita di sini, maka metode dakwah yang diterapkan oleh Syekh Al-Kandahlawi itu
door to door, dari rumah ke rumah datang, yang disebut oleh mereka dengan istilah jaulah, datang ke rumah, selain mungkin ada makna lain dasar mereka melakukan itu, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak orang melakukan kebaikan itu setiap orang yang kita jumpai mesti kita ajak, kalau enggak nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu berkaitan dengan metode dakwah mereka, ya. Kemudian berkaitan dengan gaya hidup mereka. Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana metode dan manajemen mereka itu, setiap mereka mau khuruj itu kepada keluarganya harus dikasih persiapan bekal dulu. Sebahagian kita melihat ada orang mereka tuh pakainya kok lusuh begitu, ya kan? Kemudian keluarganya kok kayak enggak terawat begitu kira-kira. Itu sebahagian kecil. Yang kaya raya banyak, Pak. Yang penampilannya necis, wah banyak juga. Ya tokoh kita kemarin almarhum Tuan Guru Ustadz Tengku Zulkarnain, beliau orang jemaah tabligh gitu, Pak. Pakaiannya rapi betul kan? Dan orangnya cerdas itu. Berkendaraan juga, punya mobil segala macam beliau. Saya banyak kok kenal tokoh-tokoh orang jemaah tabligh ini yang kaya raya kan, ada kerja di BUMN, ada kerja di Pertamina, macam-macam itu. Tapi sebahagian kecil memang ada yang menyalah. Tapi itu ceritanya oknum itu. Bahkan ada yang menelantarkan keluarganya, bahkan sampai ada yang menceraikan istrinya. Ada kasus per kasus seperti itu ada. Ada yang begitu menelantarkan, ada. Tapi itu oknumnya. Bahkan kalau kita melaporkan peristiwa itu kepada amirnya, itu akan diproses. Maka bagaimana sikap kita menghadapi orang seperti itu? Kalau kita mendapati ada keluarga kita yang seperti itu, laporkan ke amirnya. Tabayun, betul nggak kayak gini memang disuruh dia ini khuruz dengan menelantarkan keluarga? Pasti mereka akan jawab tidak. Kalau tidak, pertanggungjawabkan ini anggotamu nih. Coba kasih nasihat dia. Nggak ada masalah kalau dia khuruz, tapi keluarga jangan ditelantar. Enggak begitu kira-kira. Nah, jadi ajaran Islam itu mah begitu. Sama seperti ibadah haji disyariatkan, termasuk ibadah terbesar kan di kalangan umat Islam itu. Tapi bagi yang berangkat haji tidak boleh menelantarkan keluarganya. Maka manis tato'a ilaihi sabila itu bukan hanya kemampuan orang melakukan ibadah haji, melakukan perjalanan saja, tapi memiliki kemampuan meninggalkan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Kalau dia cukup dananya untuk pergi berangkat tapi keluarganya itu terlantar yang ditinggalkan, bukan manis tato'a ilaihi sabila. Manis tato'a ilaihi sabila, dia berangkat tanpa meninggalkan kewajiban yang terabaikan. Nah, kira-kira demikian. Jadi menurut pandangan saya itu oknumnya saja itu. Wallah.